Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Boy Fernandes Simanunlang. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana dari Fakultas Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya bagaimana cara pengujian penetrasi bahan atau bahan dokumen pada mata kuliah perencanaan kekerasan jalan, teman-teman. Dengan metode pengujian yaitu SNI 2456 tahun 2011, teman-teman. Oke teman-teman, mari kita mulai. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita harus tahu dulu teman-teman maksud dan tujuan pengujiannya. Nah, di sini bisa kita lihat tujuan dari metode ini adalah menyeragamkan cara pengujian untuk pengendalian mutu bahan dalam pembangunan, teman-teman. Untuk dasar teorinya sendiri bisa kita lihat, aspal merupakan bahan pengikat agregat yang mutu dan jumlahnya sangat menentukan keberhasilan suatu campuran beraspal yang merupakan bahan jalan. Salah satu jenis pengujian dalam menentukan persyaratan mutu aspal adalah penetrasi aspal yang merupakan sifat rheologi aspal, yaitu kekerasan aspal. Penetrasi adalah kekerasan yang dinyatakan sebagai kedalaman masuknya jarum penetrasi standar secara vertikal yang dinyatakan dalam satuan 0,1 mm pada kondisi beban, waktu dan temperatur yang diketahui, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan melihat alat dan bahan pengujiannya, teman-teman. Untuk alatnya sendiri itu yang pertama adalah penetrometer, teman-teman. Yang kedua bejana kaca. Yang ketiga adalah stopwatch. Yang keempat adalah jarum penetrasi, teman-teman. Untuk bahan praktikumnya, teman-teman, yaitu air, sampel aspal tentunya, dan gliserin, teman-teman. Oke, next slide. Di slide berikutnya ini kita akan melihat bagaimana cara pelaksanaan pengujiannya, teman-teman. Nah, yang pertama-tama itu kita masukkan dulu, teman-teman, air pada bejana yang sudah kita siapkan. Lalu letakkan sampel aspal pada bejana yang berisi air. Letakkan bejana kaca yang telah berisi sampel uji ke penetrometer, teman-teman. Terus langkah selanjutnya, oleskan gliserin pada jarum penetrasi, teman-teman. Yang kelima, siapkan alat penetrometer, kemudian pasang jarum penetrasi. Yang keenam, sebelum pengujian dilakukan, ada baiknya kita kalibrasi penetrometer sehingga jarum membaca menunjukkan angka 0, teman-teman. Lalu untuk langkah selanjutnya, atur jarum sehingga berada di atas permukaan sampel, teman-teman. Jadi jarum penetrasi ini kita atur pas di atasnya si sampel, teman-teman, dan jangan sampai menyentuh si sampel, teman-teman. Lalu kita siapkan stopwatch, teman-teman. Terus langkah berikutnya, setelah semua sudah disiapkan, baru langkah ke-9 ini kita tekan tombol pada penetrometer selama 5 detik sehingga jarum jatuh lalu penetrasi, teman-teman. Yang ke-10, nah yang ke-10 ini kita lihat ulangi langkah kerja sampai mendapatkan data penurunan 5 kali, teman-teman. Jadi kita ulangi langkah kerja sampai mendapatkan data penurunan 5 kali, teman-teman. Nah, setelah pengujian sudah kita lakukan, teman-teman, mari kita lihat rumus pengujiannya, teman-teman. Di mana hasil penetrasi sama dengan A1 tambah A2 tambah AI per N, di mana AI-nya sama dengan penetrasi benda uji ke I, N-nya sama dengan jumlah benda uji. Dan untuk batas toleransinya bisa kita lihat di sini, hasil penetrasi dikurang nilai toleransi, di mana kita lihat keterangannya di tabel berikut ini, teman-teman. Yang pertama itu, apabila hasil penetrasi sama dengan 0 sampai 49, maka nilai toleransinya 2. Dan apabila hasil penetrasi 50 sampai 149, maka nilai toleransinya 4. Dan hasil penetrasinya apabila 150 sampai 179, maka nilai toleransinya sama dengan 6. Dan berikutnya itu
apabila hasil penetrasi di atas 200, maka nilai toleransinya sama dengan 8 teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita lihat sketsa dan tabel data teman-teman. Untuk sketsanya ini bisa kita lihat di sini teman-teman. Jadi yang bulat ini kita anggaplah ini sebagai sampel aspal tadi teman-teman. Jadi di sini kita penetrasinya 5 titik teman-teman. Jadi yang warna hitam ini adalah titik di mana jarum penetrasi ini masuk teman-teman untuk pengujian penetrasinya teman-teman. Untuk sampel pertama kita lihat sebagai berikut. Lanjut ke sampel kedua teman-teman, sampel ketiga, dan sampel keempat teman-teman. Nah, setelah pengujian sudah kita lakukan dan kita mendapatkan data, maka kita masukkan dalam tabel berikut teman-teman. Dimana untuk sampel pertama di titik pertama itu kita mendapat 3,9 teman-teman, dan titik kedua 4,2, titik ketiga 6,0, titik keempat 7,5, titik kelima 8,9, dan di sampel kedua, ketiga, keempat juga sudah dapat datanya begini teman-teman, segini teman-teman. Bisa kita lihat sambil kita lihat di layar monitor kita. Oke, setelah datanya sudah terkumpul, mari kita ke perhitungan dan grafik pengujiannya teman-teman. Untuk perhitungannya, untuk sampel pertama itu hasil penetrasi sama dengan A1 tambah A2 tambah AI per N, dimana 3,9 tambah 4,2 tambah 6,0 tambah 7,5 tambah 8,9 per 5 sama dengan 30,5 dibagi 5 sama dengan 6,1 mm teman-teman. Hasil penetrasi sama dengan hasil penetrasi dikurang nilai toleransi teman-teman. Jadi hasil penetrasi tadi kan 6,1 pada sampel pertama, dikurang 0,4 teman-teman nilai toleransinya, seperti yang sudah kita lihat tadi di tabel teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan penetrasinya sama dengan 5,7 mm teman-teman. Begitu juga dengan sampel kedua, bisa kita lihat sudah kami siapkan juga teman-teman ini. Untuk perhitungan sampel kedua, dapatnya penetrasi 6,76 mm, hasil penetrasinya 7,16 mm. Untuk sampel ketiga juga hasil penetrasinya 5,12 mm, dan untuk hasil penetrasinya sama dengan 4,72 mm. Untuk sampel keempat teman-teman, begitu juga hasil penetrasinya 4,12 mm. Untuk hasil penetrasinya juga 3,92 mm teman-teman. Untuk grafiknya bisa kita lihat di sini teman-teman. Jadi dia tadi yang pertama, sampel pertama itu kan 5,7, yang ke 2 6,72 untuk penetrasinya, yang ketiga adalah 4,72, dan yang terakhir teman-teman, yang keempat itu 3,92 teman-teman. Seperti perhitungan yang sudah kita lihat di perhitungan sebelumnya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, setelah kita melakukan pengujian teman-teman, kita lakukan pengujian, kita kumpulkan datanya kita hitung, perhitungannya dapat, terus kita masukkan ke grafik. Nah, sampai ke puncak pengujiannya ini, kita sampai ke puncak pengujiannya, yaitu kesimpulan teman-teman. Jadi dari hasil praktikum kami dapatkan penetrasi sampel 1 sama dengan 5,7 mm teman-teman. Itu kan udah kita lihat tadi di perhitungan sebelumnya. Dan untuk sampel kedua sama dengan 6,76 mm, sampel ketiga 4,72 mm penetrasinya, dan sampel terakhir, sampel keempat sama dengan 3,92 mm teman-teman. Menurut SNI 2456 tahun 2019 tentang penetrasi bahan bitumen untuk aspal, batas minimum adalah 6,0 mm, sedangkan batas maksimum adalah 7,9 mm teman-teman. Maka dari keempat sampel yang diuji hanya satu sampel yang memenuhi standar SNI, yaitu sampel kedua teman-teman.
Terdapat 3 sampel yang berada di dalam rentan 50 sampai 199 dengan batas nilai toleransi 4 dan 1 sampel yang berada di dalam rentan 0,50 dengan batas nilai toleransi 2, teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan saya, teman-teman. Apabila ada tutur dan pengucapan yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih, teman-teman. Selamat malam.